di SMA-nya kelas 12. Kalau di SMA itu mulai tahun ini bulan November. Kalau untuk SMP dan SD, insya Allah tahun depan. Jadi masih ada waktu. Kalau SMA udah ini kejar-kejaran nih. SMA udah mapelnya banyak yang diujikan, udah gitu tahunnya tahun sekarang bulan November. Jadi yang punya putra putri kelas 12 SMA atau SMK, nah mohon diperhatikan juga. Untuk SD alhamdulillah masih jauh. Perkiraan kalau nggak salah saya lihat bulan Maret sampai April tahun 2026. Mata pelajaran apa yang diujikan? Yaitu ada bahasa Indonesia dan matematika. Nah mungkin barangkali ada yang ngeluh ya, putra putrinya kelas 6 nih, kita baliknya kali baik karena perkaliannya nggak bisa. Nah itu saya setiap pulang sekolah biasanya nerik sing bisa balik. Nah itu matematika sayanya perkalian. Karena apa? Matematika itu tidak menghafalkan rumus, tapi dasarnya. Mungkin waktu sekolah Bapak Ibu juga pernah dengar dari gurunya, kali bagi tambah kurang. Nah itu dasarnya. Kalau kita sudah menguasai tambah kurang kali bagi, insya Allah soal apapun bisa dikuasai. Tapi kalau penjumlahan pengurangan, perkalian dan pembagiannya sudah stuck di situ atau tidak menguasai, dadak hitung dikit, yang mau kayak gimana pun susah. Mau dia hafal rumusnya, misalkan luas segitiga, setengah alas kali tiga, apa rumusnya? Rumus persegi, panjang kali lebar. Apa rumusnya? Bisa dihafalkan. Tapi kalau perkaliannya tidak bisa, pembagiannya tidak bisa, ya sudah, tidak akan bisa menyelesaikan soalnya. Nah itu mohon di rumah nanti dicek lagi putra putrinya soal perkalian. Untuk bahasa Indonesia paling tentang membacanya. Ada sebagian yang membacanya masih kurang lancar. Lebih ke siswa laki-laki ya. Siswa perempuan saya cek sudah alhamdulillah lancar. Siswa laki-laki ada beberapa yang belum lancar. Mohon maaf di sini ada hadir semua kayak yang dari putra, anaknya putra. Oh iya, yang putra. Nah, yang putra cuma 3 orang, yang lainnya putri ya. Oh putra juga ya. Mohon nanti di rumah dicek bacanya ya. Karena ada yang bacanya masih huruf apa ini nang? Ini huruf apa nang? Ini dibacanya apa nang? Kalau 2/2 kata dia bisa misalkan baca. Nah kalau untuk uang, nah dia agak susah nih. Uang susah. Kalau misalkan tabungan ada ongnya tuh. Nah itu juga susah. Nah mohon nanti di rumah dicek. Karena apa? Karena bahasa Indonesia ya membaca. Selain kita berpikir juga dibaca dulu kan. Tuh mohon dipersiapkan sebaik mungkin karena nanti di bulan April atau Mei kita ujian TKA-nya. Nah ada satu lagi, ujian ASAJ. Kalau dulu ujian sekolah namanya. Nah sekarang namanya ASAJ. Sekarang kelabih sekarang namanya itu. Asesmen akhir jenjang. Itu disingkatnya ASAJ. Itu dilaksanakan biasanya bulan Mei. Jadi TKA dilaksanakan sebelum ASAJ. Jadi mohon dipersiapkan. Kalau ASAJ itu kan istilahnya hanya ujian sekolah ya. Kalau nilainya kecil ya biasa. Nilai kemanusiaan. Saya memberikan nilai kemanusiaan. Kalau memberikan nilai murni, ya nanti bisa Bapak Ibu bisa keluar sumune. Seperti itu. Kalau nilai murni, saya memberikan nilai kemanusiaan, nilai katrol zaman sekarang mah itu. Jika anaknya rajin, jika anaknya sopan, jika anaknya ya banyak kriteria saya. Jadi tidak hanya misalkan nih kesehariannya dia nggak bisa, tapi nilai asasnya besar. Tidak serta merta saya memberikan nilai besar. Saya lihat nilai kesehariannya juga. Si anak pintar, tapi nilai asasnya kecil. Tidak serta-merta juga memberikan nilai kecil. Saya akan lihat ceritanya dulu, jalur ceritanya. Dari awal dia masuk kelas 6 sampai setelah ujian nilainya berapa. Itu kalau asas. Tapi kalau TKA beda.
itu nilai murni seperti bapak ibu zaman dulu, nilai ujian nasional. Mungkin sama kali ya usianya dengan saya ya sebagian. Ada yang sebagian masih di bawah saya, masih ibu muda. Ya, dulu saya ujian nasional itu, Mem. Saya dulu masuk SMP, SMA melalui nilai itu. Jika nilai saya kecil, ya saya tidak bisa masuk ke sekolah impian saya. Itu. Jadi mohon dipersiapkan. Di rumah kalau dibimbing lagi, lebih ke bahasa Indonesia dan matematika. Tapi tidak harus itu saja ya, yang lain juga tetap diajarin di rumah karena untuk asas tadi. Tapi yang pertama itu adalah TKA tadi, bahasa Indonesia dan matematika. Anak-anak bisa membaca, tapi kurang bisa memahami. Itu zaman sekarang disebutnya literasi. Literasi itu membaca dan memahami maknanya. Jangan jauh-jauh deh, anak saya sendiri, saya ibunya seorang guru, anak saya ditanyain, emang itu apa? Apa yang kamu baca? Nggak tahu. Nah, itu anak zaman sekarang. Jadi mohon anak harus dikasih tahu kalian baca itu maknanya apa. Nah, itu namanya literasi. Anak-anak zaman sekarang kurang. Anak saya sendiri juga seperti itu. Pokoknya kalau di rumah ya harap maklum ya. Belajar dengan orang tuanya sama dengan gurunya berbeda. Sama orang tuanya, orang tuanya siap-siap nafsu baiklah gitu. Harus bersabar. Inilah di kelas 6, spesialnya di kelas 6 seperti ini. Kelas 1 sampai 5 mungkin bisa santai. Kelas 6 ya tadi kita masa percobaan di tahun pertama. Pak Menteri ingin menggerakkan kembali nilai dari pendidikan, karena sekarang pendidikan seperti tidak ada nilainya. Lulus baik, udah. Maju sekolah, ya maju sekolah baik. Yang punya kip, apalagi itu yang prioritas. Yang domisilinya dekat, itu juga yang prioritas. Yang rumahnya jauh, anak pinter, gak punya KIP apa, pengen sekolah di sekolahan yang dia tuju, nggak bisa. Karena tadi terhambat oleh KIP dan domisili. Kalau sekarang Pak Mukti, Pak Menteri ingin menggerakkan kembali seperti zaman dulu, pakainya nilai. Jadi putra putri Bapak Ibu misalkan mempunyai impian, saya pengen sekolahnya di SMP 1 Sindang atau SMP 2 Sindang yang bagus, bisa bersaing asal tadi nilai TKA-nya besar ya. Jadi mohon kerjasamanya, mohon putra-putrinya dibimbing dengan baik mulai sekarang. Saya yakin karena tahun ini saya menghandle kelas 6 tahun ini gampang, bisa dibilanginnya gampang, anak-anaknya nurut. Alhamdulillah saya walaupun sendirian, saya bertemu dengan anak-anak yang luar biasa, alhamdulillah. Misalkan, oh iya nih sekalian, saya dan anak-anak putra putri Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu wali murid. Yang pertama harus berseragam rapi dan bersepatu. Nah ini ada sanksinya jika tidak berseragam rapi dan bersepatu. Kalau bajunya dikeluarkan atau tidak bersepatu. Ini sanksi dibuat tidak serta-merta kata saya sendiri, tapi kata anak-anak. Dan saya menanyakan kepada mereka, apakah kalian sepakat? Sepakat. Jadi barangkali Bapak Ibu keberatan, mangga bisa disampaikan di sini. Jangan di media sosial seperti yang Bapak Kepala Sekolah katakan. Akan saya sampaikan satu persatu. Kesepakatan yang pertama, berseragam rapi dan bersepatu. Nah, jika melanggar, mereka membersihkan kamar mandi sekolah. Itu. Apakah Bapak Ibu keberatan di sini? Tidak. Itu sanksi hanya untuk istilahnya untuk mendesak aja. Iya. Karena saya tuh melihat, ya Allah, bocah pada ditolak lagi ya. Bocah sekolah tadi di zaman saya dulu sekolah tidak ada baju yang dikeluarkan. Sepatu harus hitam, kaos kaki harus putih, harus bersabuk, harus berdasi. Zaman sekarang apa coba? Tidak seperti itu, tapi hanya saya mohon
waktu dan dirapikan, dimasukkan bajunya. Saya tidak mewajibkan harus hitam, tidak. Barangkali ibu balap teman, ibu aku teman, enggak. Barangkali punyanya itu saya maklumi. Yang pada intinya saya hanya ingin anak sekolah berpakaian ya seperti anak sekolah, jangan seperti anak lagi main, ya seperti itu. Tadi apa ya? Oke, terima kasih. Yang kedua, datang tepat waktu dan jika bel berbunyi segera masuk kelas. Kebanyakan kalau gurunya enggak bilang, nah masuk pada jajan. Nah ini kami membuat kesepakatan itu. Mereka sepakat dan jika melanggar mereka menyapu halaman sekolah, lapangan tuh. Seperti itu yang banyak sampahnya itu nanti disapu sama mereka. Apakah keberatan Bapak Ibu? Oh tidak. Keberatan enggak? Iya, nama kita dikongkong Bapak Ibu dia. Barangkali seperti itu mangga ngomong langsung ke saya. Mangga. Terus yang ketiga, tanggung jawab pada saat jadwal piket. Karena banyak yang ngeluh nih, ibu kan beli tiket anak baik, kan beli tiket, si tiket kita baik tuh. Saya tidak mau seperti itu, saya ini bersikap adil. Maka saya buat kesepakatan itu. Nah jika melanggar nih, mereka mintanya didenda. Kalian keberatan tidak? Tidak. Dendanya emang mau berapa kalian minta? Tadinya 2.000. 2.000 masih kecil, lilil. Nantinya banyak yang tidak mau tiket. Coba yang lebih besar, saya bilang itu kan dendanya berapa? Ya wis ya 10.000. Oke, saya bilang sanggulnya langsung untuk, saya bilang gitu kan. Sanggulnya 10.000, dendanya 10.000, wis stok sanggulnya berarti 6 orang tiket. Nah itu mereka ini deal tidak? Deal. Nah Bapak Ibu gimana? Sepakat lah, setuju. Oh suara ya, ya gitu. Iya itu, saya istilahnya memberikan tanggung jawab. Iya. Iya, nah seperti itu. Jadi nggak apa ya. Oke, saya tidak akan minta 10.000 itu jika anak itu pikir, enggak ya. Terus selalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, saya paling sebel nih. Habis jajan, biasa nih, harta karun nih. Banyak harta karun di kolong-kolong ini yang membuat nyamuk-nyamuknya betah sekali. Nah, saya bikin kesepakatan itu supaya selalu menjaga kebersihan kelas. Kalau habis jajan ditaruhnya di laci, nah itu ada sanksinya. Sanksinya adalah ikut membantu anak yang piket selama 1 minggu. Nah iya. Jadi kalau dia misalkan asal buang sampah sembarangan, asal blum di bature atau ditinggal di atas meja, nah itu kemarin sudah ada yang melanggarnya. Oh sudah ada yang melanggar, saya bilang udah ada tuh siapa ini. Ya udah, berarti tiket 1 minggu, mulainya hari Senin berakhirnya hari Senin gitu. Apakah keberatan anaknya disuruh tiket 1 minggu? Enggak. Karena tadi kalau misalkan sampah menumpuk di laci kan sarang nyamuk, itu bikin sarang penyakit. Kalau lacinya bersih kan enak, nyaman, seperti itu yang saya mau. Terus yang kelima, bersikap sopan kepada guru dan teman supaya tidak ada yang namanya ejek mengejek. Kalau zaman sekarang namanya bullying, itu ejek-ejekan, wadan-wadanan. Itu kalau misalkan dia melanggar, itu pakainya sanksi akademik, nilainya dikurangi itu. Jadi saya nggak main fisik ya, mainnya main kayak gitu. Kalau misalkan itu sopan santun itu tentang budi pekerti ya. Jadi kalau dia melanggar tentang budi pekerti, ya tadi ibu bilang nanti nilainya dikurangi. Jadi sesama teman harus saling menyayangi, menghormati, saling membantu. Karena selama ini ya tadi ada yang mengejek, ada yang istilahnya kalau masalah sedikit dia tidak mau berteman. Saya malah ngomong anak-anak, kalian jangan langsung saklek. Kalau nggak
diajak jajan bareng, jangan langsung marah. Contoh, Ibu Rani dan Ibu Dia adalah seorang murid. Ibu Rani nggak ngajak Ibu Dia jajan nih, Ibu Dianya marah, langsung sama yang lain. Biasa gibah, saya bilang. Jangan langsung gibah dengan teman-temannya. Terus Ibu Rani langsung disendirikan. Maksudnya apa sih? Dikucilkan. Nok Jangan muda, seperti itu. nok Masih muda, jadi tangan. kamu langsung Nok ngomong aja muda. ke Ibu Rani. Saya gitu. Orang Kamu apa sih aku beli bukan jajan? muda. Nah, maksudnya Iya. seperti itu daripada kamu ngomongin di belakangnya, saya bilang gitu. Itu tidak baik. Bikin kelasnya tidak nyaman, nanti geng-gengan. Saya tidak suka seperti itu. Karena banyak kejadian geng-gengan itu. Yang nggak tahu kalau di depan saya mah nggak ada geng-gengan ini ya selama ini nih. Berapa hari ya berarti? Baru 5 hari sekarang. Belum terlihat geng-gengan. Mereka masih membaur bersama-sama seperti itu. Ya jangan, mudah-mudahan jangan sampai sana. Terus kesepakatan yang keenam, selalu mengerjakan tugas sekolah. Saya bilang, ibu ngasih tugas gak akan banyak-banyak. Tujuannya karena kalian kalau di rumah nggak ada tugas nggak akan belajar. Ya. Itu anak saya ya. Anak saya kalau nggak ada PR dari gurunya, boro-boro pegang Ya, Bu, buku, sama, Bu. boro-boro. Bilangnya kakak belajar, orang nggak ada PR. Nah seperti itu. Masa buka buku harus ada PR, saya bilang gitu kan. Nah saya memberikan kan kalau kata Pak Gubernur tidak boleh ada pekerjaan rumah ya, tidak ada PR. Saya ganti tugas belajar, saya bilang gitu. Ibu PR, Ibu PR sah. Ini tugas belajar di rumah. Saya kasih 1 sampai 2 soal. Saya bilang gitu. Apakah keberatan jika ada PR, Bapak Ibu? Enggak. Siapa Bu? Karena saya itu meraba anak sendiri. Anak saya juga sama, kelas 6 SD sama, kelas 6 SD sekarang. Jadi begitu, dia kalau tidak ada PR sampai emaknya berbuka juga nggak akan buka buku. Buka buku cuma dipegang aja. Nanti kalau ada ibunya lihat, dia langsung buka lagi. Ntar kalau ibunya pergi, tutup lagi. HP-nya diminta, malah gambar. Ya Allah, serius. Udah nih, pokoknya kalau di rumah saya, di sekolah saya dengan putra putri bapak ibu, di rumah saya dengan putri saya sendiri. Makanya mohon kerjasama yang baik, ada semua berjalan dengan lancar hingga semua bisa ke sekolah impian masing-masing hingga menjadi orang sukses dunia wal akhirat. Amin. Itu mungkin ya. Kesepakatan yang terakhir nih. Laki-laki berambut pendek, makanya pada potong rambut tadi. Iya, ayo potong rambut, saya bilang gitu kan. Yang perempuan tidak boleh diwarnai. Anak sekolah saya bilang tidak boleh rambutnya diwarnai. Kalau selesai sekolah bodo amat, harus abang harus kuning terserah.